Berdasarkan website History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya bernama Sow Seling. Kids pasti pernah bermain suit batu gunting kertas bersama teman, bukan? Permainan batu gunting kertas masih populer hingga saat ini. Gak hanya di Indonesia, permainan ini juga populer di beberapa negara di dunia. Selain populer di berbagai negara, ada fakta menarik lainnya dari permainan ini. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan website World Rock Paper Scissors Association, permainan batu gunting kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Tiongkok bernama Xi Zhaoji lewat bukunya yang berjudul Wu Zazu. Dalam bukunya tersebut, Xi Zhaoji menggunakan istilah Sow Seling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Gak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Berdasarkan website History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya bernama Sow Seling. Sow Seling juga sangat berkembang pesat di Jepang. Masyarakat Jepang menyebutnya dengan istilah janken. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah, serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang seperti bisnis, sosial, hingga politik. Beragam nama lain. Permainan ini memiliki banyak nama dan variasi. Misalnya di California Utara, biasa dikenal dengan Rock Paper Scissors. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pernah dilakukan di pengadilan. Pada tahun 2006, terjadi sebuah peristiwa yaitu perdebatan antara pengacara, sehingga hakim meminta kedua pengacara untuk melakukan suit gunting batu kertas sebagai penentu. Ada berbagai sejarah. Terdapat banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa permainan ini termasuk permainan tertua. Di Mesir Tengah ditemukan gambar orang melakukan permainan ini, di mana hieroglif yang ditemukan berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Tak hanya di Mesir Tengah, di Jepang juga terdapat gulungan kuno yang menunjukkan permainan tersebut. Sedangkan berdasarkan sejarah Tiongkok, permainan ini ada sejak dinasti Han, dinasti Kekaisaran kedua, tepatnya dari tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Terdapat turnamen. Permainan suit ini juga semakin populer karena dijadikan sebuah perlombaan profesional di Amerika Serikat loh. Klub dan konferensi umum. Dalam permainan ini juga terdapat klub resminya. Selain perkumpulan klub, bahkan ada juga yang sampai mengadakan konferensi umum. Latihan dengan komputer. Untuk meningkatkan kemampuan dalam permainan ini, kita bisa mulai berlatih dengan permainan yang ada di komputer, kids. Dilakukan penelitian. Meskipun terdengar sebagai permainan yang biasa saja, tapi ada beberapa universitas yang melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permainan dan hubungannya dengan pengambilan keputusan manusia. Simpanse mengerti permainan ini. Gak hanya dilakukan penelitian kepada manusia, simpanse juga menjadi bahan penelitian suit gunting batu kertas. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Jepang dan Tiongkok dengan mengajarkan permainan tersebut. Kesimpulan penelitian tersebut mengatakan bahwa simpanse bisa melakukan suit gunting batu kertas. Level kemampuannya sama dengan anak berusia 4 tahun. Format game online. Format permainan gunting batu kertas ternyata juga diadaptasi oleh berbagai game online, seperti game role-playing, seperti Pokemon. Unsur psikologi. Permainan gunting batu kertas memiliki unsur psikologi. Secara psikologis, pemain akan sering melempar gunting saat mereka menang atau percaya diri, dibandingkan dengan batu dan kertas,
gunting merupakan alat yang lebih berguna dan berpotensi mematikan. Lelang koleksi seni. Seorang pengusaha Jepang, Takashi Hashiyama, melelang koleksi seninya. Ia nggak bisa memutuskan mana rumah lelang yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Akhirnya, Takashi menggunakan permainan batu gunting kertas sebagai penentunya. Nah, itulah beberapa fakta menarik dari permainan gunting batu kertas berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!